Paksa orang lain untuk mengucapkan selamat Natal dengan alasan kamu harus toleransi dong, dan menganggap orang yang tidak mengucapkan dia tidak toleransi. Saya katakan orang yang memaksa orang bertoleransi adalah orang yang tidak bertoleransi. Jadi orang memaksa orang supaya toleransi, dia sendirilah intoleransi. Karena gitu. Inti dari toleransi adalah tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Tapi kerelaan untuk saling bersama. Memahami, menerima perbedaan. Kita berbeda, seperti yang dikatakan Buya tadi, tetapi ada irisan-irisan di mana kita sesama manusia, ya kita pakailah irisan yang tidak mengkompromikan iman kita. Okay. Betul. Nah, ini mengingatkan saya ke apa yang saya lakukan dengan Pendeta Yeri waktu itu. Saya pernah mengundang Pendeta Yeri untuk hadir ke acara Maulid Nabi di rumah. Maulid Nabi Muhammad, kemudian Pendeta Yeri, tapi acaranya ini dari jam 7 sampai jam 9. Jam 7 sampai jam 8 ini ada ibadah Pendeta Yeri. Kita membaca bacaan tertentu dalam Islam. Kalau dilarang dalam agama Pendeta Yeri, jangan hadir, tapi hadir dari jam 8 sampai jam 9. Karena jam 8 sampai jam 9 ini cuman acara makan-makan. Saya ingin Pendeta Yeri ikut juga makan-makan sehingga merasakan kebersamaan dan kehangatannya. Dan akhirnya ya Pendeta Yeri kemudian mengikuti acara makan-makannya dengan penuh kehangatan, dan orang merasa wah, ada Pendeta Yeri di acara Maulid Nabi Muhammad gitu. Artinya saya sudah kasih disclaimer dulu agar tidak menodai keimanan Pendeta Yeri Patinasarani itu. Nah, ini masuk ke hal yang ramai biasanya setiap Desember, Bu ya, mengucapkan selamat Natal. Nah, sebelumnya saya 2-3 tahun ini sering bikin video dengan Pendeta Yeri biasanya, bahwa saya termasuk orang yang mengikuti ulama-ulama yang memperbolehkan mengucapkan selamat Natal. Di antaranya Syekh Ali Jum'ah, kemudian Syekh Yusuf Qardawi, dan Syekh bin Bayah. Nah, sehingga kemudian biasanya saya mengucapkan selamat Natal. Nah, tapi saya juga keberatan adanya orang-orang yang memframing bahwa wah, kalau nggak ngucapin selamat Natal itu seolah-olah nggak toleran. Padahal, dan hingga bahkan sesama Muslim saling cekcok hanya karena wah, kamu nggak ngucapin selamat Natal, wah, kamu ngucapin selamat Natal. Yang nggak ngucapin dituduh intoleran, yang ngucapin dituduh kebablasan toleransinya. Nah, kebetulan ada Buya yang mungkin juga punya pandangan yang berbeda tentang mengucapkan selamat Natal. Gimana pandangan Buya? Prinsip bahwasanya mengucapkan Natal, kami mengikuti ulama adalah mengatakan bahwasanya itu adalah tidak dibolehkan. Nah, karena pemahaman Natal adalah tentunya ini dengan pemahaman yang khusus spesial. Masalah agama tentunya tidak akan dibahas, itu kan masalah dialog agama kan. Jadi keyakinan kami adalah tidak diperkenankan mengucapkan Natal. Cuman itu kan bukan berarti saya harus mencaci keyakinan orang yang ada kenatalan kan. Gitu. Nah, jadi sangat tepat yang disampaikan oleh Pendeta Tommy, bahasanya ya jangan dipaksa orang untuk toleransi. Toleransi dengan pemahaman dia. Jadi jangan memaksa siapapun. Artinya di situ loh baru akan kebuka. Justru maksud kami, kita ingin duduk, saya punya prinsip, Anda punya prinsip, gimana? Ternyata saya mengatakan Natalan tidak boleh. Kita bisa dampingan kok, dan tidak akan mengganggu urusan kita. Setuju. Ya kan? Tidak mengganggu kehangatan dan cinta kita. Tidak boleh dengan pemahaman kami. Dan ini juga dari ulama yang pemahaman kami. Karena makna mengucapkan Natal adalah saya tidak basa-basi. Dalam keyakinan kami, justru dalam keyakinan kami, waktu kami mengucapkan tidak boleh mengucapkan selamat Natal, kami mengukuhkan bahasanya Anda tetap dengan keyakinan Anda. Karena karena Anda waktu mengajarkan Natal dengan keyakinan Anda, tidak mungkin saya mengucapkan selamat, berarti saya bohong dong. Nah, justru di saat saya tidak mengucapkan, saya memberi kesempatan bagi beliau untuk terus dengan keyakinannya. Maksudnya saya tidak menodai keyakinannya. Karena saya tidak bohong, saya tidak basa-basi loh ya. Justru kalau saya mengatakan selamat Natal, tapi maknanya beda loh ya, lu kan nggak enak. Saya tidak. Saya tidak, karena beda keyakinan saya tentang Yesus Nabi Agung. Saya dalam Islam tidak direndahkan ya Yesus. Nabi Agung dalam Islam. Cuman di saat ada
saudara kita dari kaum Kristen meyakini keyakinan yang berbeda, ya sudah keyakinanmu. Makanya saya tidak berani mengucapkan Natal, sebab saya punya keyakinan. Sebab kalau saya lanjutkan, Anda nggak mau. Dengan selamat Natal atas kelahiran, saya lanjutkan. Nah, kecewa tidak? Kecewa. Maka lebih baik saya tidak mengucapkan. Betul. Justru dengan begitu akan terbangun toleransi. Silakan Anda dengan agama Anda, kan begitu. Iya. Dan akarnya sama-sama ya karena saling menghormati, saling iya, mencintai. indah. Justru kita ingin jelaskan kepada orang, gini loh sebetulnya maksudnya. Iya. Ini bukan basa-basi dalam kita nggak boleh bohong kita ini. Betul. Coba ada orang keluar dari toilet, baunya apa sih kira-kira? Iya. Oh, wanginya. Ayo kurang ajar tidak? Malah merasa disindir. Mending saja sudah. Kalau kita begitu loh maksud kami, seperti itu dalam. Setuju sekali. Nah gitu. Kita akan dengan kaum Kristiani Anda, saudara-saudara kami dari kaum Kristiani Anda dengan keyakinan Anda. Waktu saya tidak mengucapkan Selamat Natal, justru saya tidak ingin ucapan saya ini ucapan bohong-bohongan. Iya. Saya punya prinsip, sebab menurut saya Yesus adalah Nabi Agung, Nabi besar. Selesai sampai di sini. Kalau saya mengucapkan Selamat Natal, selamat atas kelahiran, saya lanjutkan tidak enak. Iya. Maka lebih baik jangan mengucapkan Natal. Dan perkara gini jangankan di antar agama, di intraagama bahkan kalau orang yang memiliki pandangan yang sempit dan hati yang mundur, perbedaan merayakan Maulid Nabi dan tidak merayakan Maulid Nabi aja bisa masalah gitu. Jadi Betul. kuncinya adalah di keluasan pikiran dan hati ya Bu ya. Dan kami yakin kaum Kristiani seperti hanya kaum muslimin. Di saat kita mengadakan acara Maulid Nabi, Pendeta Tommy nggak datang, nggak ada masalah. Pendeta Yeri nggak ada masalah. Kan kita tidak menuntut karena Anda tidak meyakini Nabi kami. Cuman masalah pengharakan besok lah janjian deh, besok makan bareng deh. Iya. Udah gitu aja. Itu irisannya sama-sama kita makan. Irisannya tadi. Sama-sama makan. Jadi nggak usah kita maksudnya itu loh perdamaian akan terwujud. Yes. Betul. Kita jangan bikin sesuatu harus ribut terus apa itu semuanya. Iya. Justru kalau kami amati Pendeta Tommy, keributan di antara agama ini justru di saat ada orang tidak memegang prinsip dalam beragama. Ingin mencampur adukkan agama, sehingga orang dibohongi dalam beragama. Wong beda dikatakan sama. Lebih baik kita beda loh, tapi yuk. Maka nanti anak-anak kita ajari. Bukan urusan agama. Orang itu datang, awas ya. Jangan kamu nyebut rambutnya loh ya, karena rambutnya begini loh ya. Jangan itu lain. Diajari anak kita. Supaya tidak menyebut sesuatu yang menyakitkan orang itu. Dalam agama juga begitu. Kaum muslimin hendaknya diajari. Maksudnya kamu jangan menyebut gitu. Dialog agama tentang ketuhanan hanya berlaku dalam lingkup khusus. Misalnya kami belajar ngajarkan seperti Pendeta Tommy waktu ngajarkan anak-anak tentang konsep ketuhanan kan jelas di situ. Kalau diekspos kan nggak manis, ya kan? Memang semuanya. Saya juga begitu. Yang mengekspos ini pengkhianat malahan. Oh, ini kan pribadi. Tuhan ini pasti bertanya bagaimana tentang Islam, harus menjawab dong. Iya kan? Bahwa Islam harus begini, itu harus menjawab begitu. Tapi ini kalau diekspos jadi musuh. Padahal wajar kalau Pendeta Tommy waktu ngajarkan anak-anaknya bahasanya Islam adalah ada kesalahan begini menurutnya. Sama di saat kami seorang muslim mengatakan agama Rasul begini, itu kan lingkup khusus. Betul. Saya mendidik anak-anak. Ya ada hal-hal yang sifatnya privat dalam segala hal termasuk semuanya dalam agama kan. Agama ada. Ya sama kayak kita ngomongin berbagai hal yang tadi warna kulit. Mungkin di dalam dia itu memang kulitnya begini begitu, tapi jangan diumbar di luar jadi repot gitu, jadi masalah gitu. Sebenarnya itu udah berangkat dari hati yang cinta damai itu selalu bisa membidik sisi baikan dari sesuatu. Nah, Pendeta Tommy, ada nggak sebaliknya Pendeta Tommy? Sesuatu yang dilarang dalam agama Kristiani untuk diucapkan urusannya dengan kaum muslimin? Karena itu menyalahi iman Kristiani misalnya. Ya, ada beberapa, tetapi tidak di blow up mungkin ya. Itulah pastinya. Karena memang minoritas. Karena memang kita minoritas. Tetapi contoh. Salah satu waktu kan orang Kristen ini dulu di kekristenan mula-mula itu kebanyakan orang Yahudi yang percaya kepada Yesus saat itu. Dan mereka memegang banyak sekali peraturan, nggak boleh makan ini, makan itu, makan ini, makan itu. Nah, tetapi karena sudah banyaknya orang dari berbagai bangsa yang menganut kepercayaan itu, akhirnya supaya tidak terlalu bebas bablas gitu ya. Lalu para rasul menetapkan bahwa oke, mereka dibebaskan, gak usah dikasih beban berlebihan, tetapi tolong jangan dua hal ini ya, jangan makan darah dan jangan makan
binatang yang telah hasil persembahan atau didoakan kepada Allah lain. Oh. Ya gitu.